Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, saya diminta bicara tentang mengawal perubahan. Iki panganan apa ini? Mengawal perubahan. Saya ingin berangkat dari teks hadis sahih riwayat Imam Muslim supaya nanti tema ini bisa terarah begitu. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatin khawariyuna wa ashabun. Setiap nabi mempunyai sahabat dan hawari. Hawari itu maknanya pengikut setia. Jadi pengikut yang militan itu hawariyun. Setiap nabi punya al-hawariyun. Saya ulangi, setiap nabi mempunyai sahabat dan hawariyun, pengikut yang setia, yang selalu berpegang teguh dengan petunjuknya dan mengikuti sunnahnya. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alu wa yaf'aluna ma la yu'marun. Lalu muncullah generasi pengganti yang buruk. Generasi buruk ini yaquluna ma la yaf'alu ma la yaf'alu. Dia mengatakan apa yang tidak diamalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan dia mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Jadi generasi buruk itu dalam hadis ini indikatornya dia mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diamalkan. Dan dia mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Itu kalau dalam bahasa teknisnya itu beramal bid'ah, kira-kira begitu. Dia beramal amalnya bukan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Faman jahadahu, maka barang siapa yang berjuang meluruskan mereka, jadi pakai kata jihad. Jadi meluruskan orang yang hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan, orang yang mengamalkan tapi tidak diperintahkan untuk diamalkan. Maka barang siapa yang berjihad, waman jahadahu, juga bisa diberi makna yang meluruskan mereka itu biyadihi, dengan kekuasaannya, fahuwa mu'minun, maka dia orang yang beriman.
Wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'minun. Dan barang siapa yang berjuang meluruskan mereka dengan lisannya, maka dia juga orang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'minun. Dan barang siapa yang meluruskan mereka dengan hatinya, dia orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatun khardalin. Dan tidak ada di belakang itu keimanan sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis penting menurut saya yang harus kita telaah. Minimal ada 3 pelajaran dari hadis yang barusan saya baca. Yang pertama, akan selalu ada perubahan pada kehidupan kaum muslimin. Selalu ada perubahan. Hidup itu ada perubahan terus-menerus di kalangan kaum muslim. Yang kedua, perubahan itu bisa menuju ke arah perubahan yang lebih buruk. Khulufun yaquluna ma la yaf'alun tadi, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Perubahan itu bisa jadi perubahan tidak ke arah yang lebih baik, tapi berubah ke arah yang lebih buruk. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin harus berjuang untuk mengawal perubahan itu agar perubahannya tidak ke arah yang buruk, tapi ke arah yang baik. Kira-kira 3 pelajaran ini. Sehingga mengawal perubahan itu kalau kita membaca literatur sebetulnya dengan jalan dakwah. Makanya dakwah adalah proyek utama untuk mewujudkan perubahan hidup di kalangan kaum muslimin. Kalau diawali itu pimpronya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa yang lebih bebas. Jadi untuk proyek perubahan itu pimpronya, kepala proyeknya adalah Rasulullah. Ordernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah sekalian, hari-hari ini ketika umat Islam memperingati Isra dan Mi'raj, pertanyaannya, kenapa Rasulullah ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, beliau tidak minta tinggal di tempat itu, padahal tempat itu lebih prestis. Nabi dijadikan imam untuk seluruh para nabi. Nabi bisa ketemu seluruh nabi yang hidup sebelum kenabian Rasulullah. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat Allah. Tempat itu amat sangat prestis bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi tetap minta turun ke muka bumi. Kenapa? Karena ada tugas membangun perubahan di kalangan kaum muslimin, atau dalam bahasa kita, Nabi mendapatkan tugas untuk berdakwah minaz zulumati ilan nur, untuk menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sehingga Nabi memilih turun. Kalau saya mungkin memilih di sana. Apalagi sudah dekat dengan Jannatul Ma'wa di Aras itu ketika Nabi dimi'rajkan. Oleh karena itu, tugas Nabi itu kalau disimpulkan dalam Al-Quran ada 3. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah telah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi kenabian itu bagian dari nikmat. Jadi Nabi diturunkan itu definisinya nikmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian apa tugasnya? Ada 3 dalam ayat ini. Yatlu alaihim ayatihi. Jadi ini Nabi sudah melakukan proyek perubahan. Dengan yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kata yatlu itu maknanya lebih tinggi daripada membaca. Kata tala yatlu tilawah. Tala itu maknanya mengikuti. Sehingga orang yang tilawah terhadap Al-Quran adalah orang yang naik 1 digit dari qiraah kemudian mengikuti kandungan isi daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Itu tilawah. Nah, Nabi membacakan yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka itu syarat dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat saat itu. Makanya disebut tilawah. Kalau lebih tinggi lagi namanya tadabbur. Makanya ada ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa kalian tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau hati kalian sudah terkunci? Sehingga kalau kita riset para jamaah sekalian, kenapa ada tokoh besar misalnya masuk Islam, pendeta top, pastor top, ilmuwan top, itu masuk Islam dengan Al-Quran. Karena dia mendekati Al-Qurannya melalui proses tadabbur. Bukan sekedar qiraah, bukan sekedar tilawah. Karena tadabbur itu mensyaratkan orang-orang yang memang pinter. Satu contoh misalnya, sampai terbit menjadi sebuah buku namanya Maurice Bucaille, dokter di Prancis ya. Bukunya apa? Bible, Quran, dan Sains Modern. Dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang. Itu penerbit terkenal milik Masyumi, tapi sudah bubar. Kenapa dia menulis itu? Dia membandingkan Bible, Quran, lalu dengan pendekatan sains modern. Maurice Bucaille itu dokter kandungan. Dia menemukan ayat ketika bicara kandungan itu, kalimatnya zulumatin salas. Dalam kandungan wanita itu ada 3 kegelapan. Karena dia sering sesar kandungan wanita, maka dia tahu ternyata kandungan wanita itu ada 3 lapis. Lapis pertama ada pirnya, lapis kedua dan ketiga. Oh, yang dimaksud 3 kegelapan itu ini. Bukan kegelapan dalam arti gelap. Sehingga potensi kandungan wanita itu sampai bisa menahan berat anak saya itu rata-rata lahir 3,5 kilo. Yang nomor 4 malah 4 kilo. 5 anak itu lahir dengan normal semua. Beratnya rata-rata 3,6. Kok bisa? Itu zulumatin salas. Artinya Maurice Bucaille mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah tidak melalui proses qiraah, membaca saja, tapi proses tadabbur. Itu tadi, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Apakah kalian tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau hati kalian terkunci? Itu kalau didalami lagi ayat ini bentuknya istifham dalam kaidah bahasa Arab. Istifham ingkari namanya. Artinya Allah tidak mungkin bertanya. Tapi itu maknanya adalah apabila kalian tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, maka hati kalian akan tertutup. Itu maknanya. Nah, untuk membuka Nabi membangun perubahan di tengah-tengah bangsa Arab yang disebut jahiliyah, yang bodoh terhadap nilai-nilai petunjuk kebenaran, maka dibuka dulu melalui pintu yatlu alaihim ayati, dengan membacakan Al-Quran yang syarat dengan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga itu bisa disimpulkan, maka dakwah yang paling efektif adalah dengan dakwah Al-Quran itu. Pengajian yang paling utama adalah pengajian Al-Quran itu. Itu yang paling efektif. Kenapa? Karena membuka pertama kali untuk membangun perubahan minat zulumati ilan nur. Kan ada kalimat terlalu berat kalau pertama dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu bisa dimengerti oleh orang yang paling awam pengetahuannya sampai paling tinggi pengetahuan. Makanya saya kalau Selasa, saya tidak kemana-mana. Saya membuat kesimpulan. Jadi saya meringkas sendiri tafsir Ibnu Katsir. Tak ringkas, tak beri makna per kata, tak terjemahkan. Tafsirnya disampaikan secara singkat. Ibu-ibu, janda-janda di kampung bisa paham. Bapak-bapak juga bisa paham. Nah, itu. Maka saya sudah berjalan hampir 24 tahun sampai ganti kitab, Tambariyatus Sholihin, macam-macam. Orang bisa menerima. Jadi dakwah yang paling utama adalah dengan ya kalau bisa qiraah ditingkatkan jadi tilawah, ditingkatkan jadi tadabbur. Artinya kalau sudah tadabbur itu adalah orang-orang yang memang punya otoritas, ahli tafsir bicara itu. Misalnya Profesor Umawi, Profesor Quraisyihab, dan lain-lain. Itu mereka punya otoritas untuk mentadabburi Al-Quran, kemudian disampaikan kepada publik sehingga nilai mukjizat ijaz Al-Quran itu nyata. Nah ini yang paling efektif. Yatlu alaihim ayatihi. Itu proyek pertama dengan cara ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Setelah secara knowledge, ilmu pengetahuan tentang Al-Quran disampaikan, Nabi mensucikan umatnya. Dengan apa? Dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Itu cara mensucikan. Ini harus dilakukan, ini ditutup, tidak boleh dilakukan. Jadi proses mensucikan diri itu apa? Ada dua. Dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, yaitu proses pintu masuk tazkiyatun nufus. Kalau secara pribadi seperti itu, kalau secara kolektif maka ditutup yang kotor-kotor. Setiap pelanggaran kepada Allah itu kotor. Maka ini yang merusak kesucian kehidupan manusia. Makanya nahi mungkar itu menutup agar tidak mengotori orang-orang yang proses berangkat mengabdi dalam kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah berbuat baik tapi juga kemaksiatan tidak ditutup, maka akan bercampur kesucian dengan yang najis, yang kotor, bercampur dengan yang suci. Ini enggak efektif. Cahaya sulit untuk turun
minal dzulumati ilan nur tadi. Coba ketika kita memahami kata Nabi, orang itu kalau berbuat dosa satu kali ada nuqtatus sauda, ada titik hitam di dalam hatinya. Ini makna spiritual, tidak makna fisik. Jadi berbuat dosa nuqtah hitam, titik hitam, berbuat lagi. Bayangkan kalau ini cermin, ibarat hati manusia itu cermin. Penuh dengan titik hitam, titik hitam, titik hitam. Karena banyak perbuatan dosa di sekitar itu dibiarkan mengotori situasi dan kondisi orang beribadah kepada Allah. Maka ketika di center itu nggak bisa tembus cahaya. Kembali karena gelapnya. Nah, oleh karena itu Nabi gerakan yang kedua dalam proses perubahan sosial itu adalah mensucikan masyarakat Makkah. Dengan jalan apa? Dengan jalan menutup kemusyrikan, kemudian beribadah kepada Allah. Nah, kalau dibiarkan seperti hari ini, ya orang ibadah ya bebas, orang berbuat dosa ya bebas, maka sangat mungkin kedekatan kita kepada Allah itu terpengaruh oleh asap-asap kotornya orang berbuat dosa. Maka ditutup. Menutupnya gimana? Nanti. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi mengajarkan Alkitab dan al-hikmah, yaitu sunnah. Ini sudah yang ketiga, ini Nabi sudah melembagakan pengajian. Kalau tilawat tadi turun wahyu, Nabi menyampaikan. Tapi kalau sudah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Nabi melembagakan. Ada kajian-kajian yang serius. Makanya ada istilah sofa. Jadi di teras masjid ada tradisi para sahabat, ada yang tidak pulang untuk dibina oleh Nabi. Ada yang tidak mampu secara ekonomi, maka ada Baitul Mal yang menjamin kehidupan dia, tapi dia tidak pulang di teras masjid itu. Nabi itu punya tradisi keilmuan, mengajarkan ilmu itu. Kalau waktunya panjang itu setelah sholat duha, sampai hampir subuh. Itu berarti kader-kader memang ya nanti ini isyarat-isyarat menjadi sebuah pesantren, perguruan tinggi. Itu isyaratnya adalah dari sini. Maka Nabi kalau mengajar itu Nabi duduk, misalnya ini Masjid Nabawi, Nabi itu enggak di depan sini ngajarnya, tapi di samping kanan masjid. Ini bilik-bilik rumah Nabi. Yang ngaji menghadap ke sini. Nabi di sana. Nabi tidak di depan imaman. Lapas dinding yang tempat Nabi bersandar mengajar itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah itu menjadi perawi hadis yang paling besar di bawah satu digit di bawah Abu Hurairah? Kira-kira. Ini jawabannya. Yang pertama, Aisyah itu istri yang paling muda, yang kedua punya kecerdasan yang lebih daripada istri yang lain. Sehingga cepat hafal. Begitu Nabi bicara seperti ini di sana, Aisyah langsung hafal. Kemudian diceritakan an Aisyah, ribuan itu an Aisyah itu. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi. Dari mana Aisyah mengenal banyak hadis itu? Mendengar Nabi mengajar kepada publik di Masjid Nabawi. Kemudian dihafalkan atau otomatis hafal. Nah, itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan Al-Qur'an, juga mengajarkan As-Sunnah. Kemudian menjadi banyak riwayat sampai kita kenal Kutubus Sittah.
riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Daraqutni, dan lain-lain itu adalah sabda-sabda Nabi yang diriwayatkan, salah satunya adalah istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada 3 para jamaah sekalian program perubahan yang dibangun oleh Nabi. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, mensucikan masyarakat dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melembagakan ilmu dalam bentuk kajian-kajian yang disampaikan di masjid. Sehingga hari ini sebetulnya yang kita lakukan ini bagian dari sunnah Rasulullah. Cuman waktunya pendek. Para sahabat tradisinya waktunya panjang. Sampai ada adabul majelis. Jadi kalau ada orang mendengar kajian Nabi, kemudian dia meninggalkan sebelum bubar, itu harus izin dengan isyarat mengangkat tangan. Dan Nabi memintakan ampun kepada orang yang meninggalkan majelis taklim. Itu bagian dari aib. Jadi sampai dimintakan ampun orang yang meninggalkan majelis taklim itu. Kenapa? Karena majelis taklim itu sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau memberi pemantapan kepada ibu-ibu itu, jenengan rawuh masih dereng ngerti, Allah tetap memberikan pahala. Sampai ngantuk, senden, boten napa-napa. Yang penting hadir. Apalagi panjenengan nyimak, ngerti, tambah jos niku. Tak tumpangi dalilnya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, jenengan ngeriki waulak melampas saya atau ibu-ibu. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mempermudah jalan-jalan ke surga. Jadi prestis itu majelis taklim itu. Yang hari-hari ini mulai tidak disukai, itu beda pahalanya. Yang nyemak Zoom sama hadir itu jelas beda. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman. Mereka berjalan menuju majelis ilmu. Tapi pada Zoom kabeh ya baik. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Iya kan? Akhirnya sing ngaji duwiti, sing Zoom, sing mbok omong mbek laya-laya. Mbok HP-ne direbut putune wis hilang, wis putus. Nah itu ya. Saya di mana-mana pakai Zoom. Baik. Sik lumayan. Kemudian wa ingkanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun mereka sebelum itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu zaman jahiliyah, ketika belum disentuh tilawah Al-Quran, ketika belum disucikan oleh Nabi, ketika belum dilembagakan kajian-kajian itu, mereka itu ada pada posisi kesesatan yang nyata. Para jamaah sekalian rahmatullah, nah proyek perubahan ini dimulai dari mana? Kalau tadi kan sistemnya. Sekarang dimulai dari mana? Pertama, dari pribadi muslim. Yang kedua, meningkat kepada keluarga muslim. Yang ketiga, meningkat menjadi ke masyarakat muslim. Jadi proyek itu pertama dari apa? Dari kepribadian. Dari pribadi-pribadi muslim. Ibda' binafsi, dimulai dari dirinya. Bagaimana pribadi-pribadi muslim tersentuh nilai-nilai ajaran Islam ini. Kalau sudah pribadi-pribadi ini sudah baik, maka naik kepada usrah keluarga muslim. Bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya on the track di belakang mereka. Jadi kalau bapaknya soleh, anaknya di belakang mereka mengikuti keimanan dan kesolehannya, walaupun
keimanan dan kesolehan anak cucunya 50%, lebih tinggi bapaknya 100%, itu dijamin dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Makanya jangan sampai tidak ikut di belakang kita anak-anak itu. Pastikan ikut walaupun kualitas kesolehannya di bawah kita. Karena janji Allah akan dikumpulkan. Nah, kalau keluarga-keluarga muslim sudah, maka otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat muslim. Sehingga masyarakat muslim ini yang sudah siap diturunkan syariat di tengah-tengah mereka. Diturunkan aturan Allah sudah siap. Kenapa? Karena mereka sudah dari pribadinya sudah muslim, keluarganya sudah muslim, masyarakatnya sudah muslim, maka dia justru malah menanti tegaknya syariat. Kalau hari ini kan takut dengan syariat. Tapi kalau sudah masyarakatnya muslim, maka dia menunggu kapan tegaknya syariat Islam. Karena sistem Islam satu-satunya yang menyebabkan kehidupan ini berbahagia. Tidak ada sistem yang bisa menggantikan sistem Islam di dalam membangun kehidupan yang berbahagia. Tidak ada, tidak bisa diganti oleh sistem apapun. Kalau sekarang banyak persoalan karena kenapa? Karena kita belum membumikan syariat Islam. Begitu ceritanya. Baik, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Ada banyak hal para jamaah sekalian yang harus dilakukan oleh kita semua. Artinya ada banyak hal yang kita harus berkontribusi dan mengawal perubahan itu. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Ada banyak hal itu saya ceritakan sampai waktunya habis. Jadi kita ini kan harus punya kontribusi mengawal perubahan tadi. Yang pertama, jadi kita kan harus punya kontribusi. Apa yang pertama? Yang pertama kita mewakafkan sebagian apa yang kita miliki. Pertama, waktu. Berapa persen waktu kita wakafkan untuk kejayaan Islam, untuk ngurusi Islam. Yang kedua, tenaga. Berapa deras keringat kita, fisik kita pakai untuk berjuang menegakkan Islam. Kemudian yang penting juga harta. Berapa persen harta kita yang kita taruh di satu tempat, di mana tempat itu untuk mengembangkan Islam, mengembangkan anak-anak muda Islam, mengembangkan anak-anak yang menghafal Al-Quran, membiayai anak yatim yang punya potensi agar mereka jadi sarjana. Berapa? Itu yang pertama. Jadi kontribusi waktu, tenaga, harta untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan generasi-generasi yang akan datang. Itu kontribusi yang pertama. Dan ini agak berat. Waktu kita sudah cukup sibuk, nggak sempat sampai mikir Islam itu. Tenaga kita apalagi sudah. Ya kalau gitu harta saja. Harta saja. Saya ini wali murid pesantren Prenduan. Barusan ada WA. Ustadz Hadi Hidayat mengumrohkan 14 anak terbaik lulusan Prenduan. Diumrohkan 14 anak, ditambah bapak dan ibu. Berapa juta itu? Berapa harta yang harta kita misalnya punya uang 10 miliar, 12,5%-nya sudah berapa? Sudah cukup besar. Saya hari Ahad besok punya musola kecil yang
bagus saja untuk ngaji. Ada AC-nya, orang-orang biar kerasan. Yang bangun satu orang. Dia punya 2 apartemen dijual, padahal laku separuh. Dipakai bangun musola di sana, di sana. Dia punya 2 rumah besar, yang besar dijual, yang kecil ditempati. Semakin banyak. Artinya apa? Oh, masih ada orang-orang yang saya sebut di pertama ini. Apa yang diwakafkan dari waktunya, tenaganya, hartanya. Yang kedua, menghadirkan semangat atau emosi, ya, semangat itu. Emosi, semangat yang kuat untuk merindukan kejayaan Islam. Jadi itu mindsetnya itu, kapan Islam ini jaya, kapan Islam ini menang, kapan negeri ini diatur sistem Islam, kapan pemimpin-pemimpin kita itu Islami. Itu menjadi kerinduan, apa namanya, semangat, emosi di bawah sadarnya itu seperti itu. Karena Nabi mengatakan, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan masuk golongan itu. Jadi peduli terhadap urusan kaum muslimin, peduli terhadap urusan anak generasi muda Islam misalnya. Kapan dia remaja masjid itu bisa memenuhi masjid? Kapan pengajian ini bisa diikuti ibu-ibu yang banyak sekali? Kapan anak-anak ini subuh berjajar di soft 1, soft 2? Jadi mindsetnya, bawah sadarnya memikirkan itu. Itu kontribusi yang kedua. Jangan sampai malah pesimis. Dalam kondisi seperti ini apa bisa? Semua pos-pos dikuasai oleh mereka. Kita hampir tidak punya peluang untuk kita ini sudah. Itu pesimis. Kalau pesimis begitu bisa terjadi betul, maka kita harus optimis. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang berbunyi, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini, aku Allah tergantung persangkaan hambaku. Jadi kalau dia pesimis, ya jadi. Kalau dia optimis, ya jadi. Kita optimis saja. Bahwa sisa-sisa tahun-tahun ke belakang ini, insya Allah umat Islam akan diangkat derajatnya kembali. Itu secara teori begitu kalau kita baca literatur. Sehingga zaman yang kita tunggu, pernah saya sampaikan di sini, adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Suka tidak suka zaman itu akan terjadi. Di mana Islam akan berkuasa kembali. Nah, ini jadi optimis kita. Cepat atau lambat. Kita suka atau tidak suka. Kita pesimis atau optimis. Maka zaman itu akan menjadi zaman keemasan kembali. Nah begitu. Sehingga anna inda dzanni abdi bi tadi mengarah kepada sesuatu yang kita optimiskan tadi. Bukan yang kita pesimiskan tadi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ya tidak cukup dengan semangat tadi. Harus ditambah dengan upaya-upaya kerja yang lebih produktif, yang lebih strategis, yang lebih terencana. Misalnya saya meriset Pak di banyak tempat. Nggak tahu kalau di Baitul Hakim. Ketika khotib tidak datang, itu sampai ada masjid yang bubar tidak jadi Jumatan. Lalu saya tawarkan, anak-anak muda, saya bisa melatih 4-5 kali pertemuan bisa khutbah Jumat. Lalu saya bikin proyek, tolong masjid-masjid kirim 2-2 lah anak-anak muda. Yang satu, yang 2 hari didadar bagaimana ngimami standar. Nggak enak tapi standar bisa ngimami. Karena nanti kalau imamnya nanti sudah sepuh, siapa yang ganti? Saya bawa ke Pacet sana. Bagaimana pembukaan dulu? Alhamdulillah, ulang-ulang.
2 sesi itu latihan pembukaan. Sampai Arabe masih 1-2 pembukaan sampai ngelontok. Lalu syarat rukunnya khutbah. Lalu contoh khutbah. Satu persatu praktek. Boleh baca, boleh dihafal. 1 hari itu dia praktek 4 kali. 1 anak praktek 4 kali muter di semak tempatnya. Ternyata pulang bisa khutbah. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah ngaji puluhan tahun disuruh ke depan itu ngeredek. Hanya tinggal tek. Tinggal ikut saya tek sudah bisa. Karena banyak sudah mereka miliki bertahun-tahun dia ngaji. Ini proses kaderisasi yang harus kita lakukan. Yang terakhir, para jamaah sekalian, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Saya sampaikan dalil penting, mudah-mudahan nggak sampai 1 menit. Allah berfirman di dalam surat 5 ayat 78 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Nabi Dawud alaihissalam dan Isa ibnu Maryam. Kenapa Allah melaknat orang kafir dari Bani Israel? Pertama, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang pertama karena dia asa durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun. Yang kedua dia melampaui batas dalam melakukan dosanya. Yang ketiga berkaitan dengan konteks kita malam ini. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka sendiri. Kisahnya Bani Israel, ada ulama-ulama Bani Israel dakwah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Lama-lama ulama-ulama Bani Israel ini ikut duduk di situ, ikut minum, ikut makan yang haram, ikut berbuat maksiat. Ayat ini bercerita tentang orang kafir masa lalu yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru dia ikut dalam kemungkaran itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia ulama-ulamanya melegitimasi kemungkaran itu. Makanya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau berhenti Pak amar ma'ruf nahi munkar ini, ayat ini juga berlaku hari ini, tidak berlaku tentang kisah Bani Israel saja. Makanya harus ada orang yang berani pasang badan untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah perubahan yang hakiki yang kita inginkan. Begitulah cara mengamal perubahan itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.